Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah caraku bikin nasi tiwul yang pulen dan juga enak. Langkah pertama, singkongnya harus dikupas terlebih dahulu, lalu dibelah kecil-kecil. Setelah itu harus dijemur sampai singkongnya menjadi kering. Membutuhkan waktu hingga 3-4 hari untuk singkongnya menjadi kering, tergantung cuacanya ya. Setelah kering, jadilah seperti ini. Ini namanya gaplek. Warnanya jadi kekuning-kuningan, dan kalau dipatahkan di dalamnya juga sudah menjadi kering. Setelah singkongnya ini kering, langkah selanjutnya singkong ini harus direndam ke dalam air kurang lebihnya 2 hari 2 malam, atau sampai gapleknya ini menjadi empuk. Setiap hari harus diganti airnya ya, pagi dan sore sambil dicuci bersih. Jika perendaman sudah selesai, maka jadinya seperti ini. Ini sudah 2 hari 2 malam, sudah dicuci bersih, dan sudah menjadi empuk seperti ini. Jika sudah selesai, sudah empuk, maka selanjutnya saya akan bikin tepung terlebih dahulu. Tepung ini terbuat dari gaplek juga, gaplek yang diiris kecil-kecil dan ditumbuk untuk dibikin menjadi tepung. Tepung ini berfungsi untuk menjadi awurnya nanti ketika proses pelembutan gapleknya. Tujuannya agar tidak terlalu lembek, maka harus dikasih awurnya atau tepungnya ini. Untuk tepungnya jangan menggunakan tepung tapioka ya, jangan juga menggunakan tepung terigu, tapi harus tepung dari gaplek ini sendiri. Diayak dulu biar lembut, tidak usah terlalu lembut, ini hanya ayakan kasar. Jika proses pembuatan tepungnya sudah selesai, selanjutnya gapleknya ini akan saya tumbuk. Awurnya tadi, tepungnya ditaruh di atasnya agar gapleknya tidak terlalu lembek. Ini akan saya tumbuk sampai benar-benar halus. Karena ini sudah empuk, jadi proses penumbukan tidak membutuhkan waktu lama. Karek kuwi ta? Jika proses penumbukan sudah selesai, ini harus diayak terlebih dahulu menggunakan alat seperti ini. Ini namanya, kalau di tempat saya namanya irik. Kalau di tempat lain nggak tahu namanya ya. Diarakin seperti ini supaya lembutnya merata, kecil-kecilnya itu rata.
Nah, setelah itu ini harus diinteri terlebih dahulu. Diinteri itu bahasa Indonesianya apa ya? Nggak tahu lah, kalau di tempat saya namanya diinteri. Nah, seperti ini. Ini namanya diinteri. Tujuannya supaya tiwulnya itu menjadi bundar-bundar dan besar kecilnya merata dan bundar-bundar gitulah. Ditambahkan awur ya, karena ini masih agak basah juga, jadi ditambahkan awur supaya menjadi gampang proses penginterannya. Jika penginteran sudah selesai, ini harus dikeringkan, dijemur terlebih dahulu. Proses penjemuran tidak begitu lama, kurang lebihnya 20 menit saja. Ini tujuannya agar agak kering sedikit gitulah, jangan terlalu kering. Cukup 20 menit saja jika cuacanya bagus. Jika warnanya sudah agak keputih-putihan, tandanya sudah mulai kering. Dan langkah selanjutnya akan kita kukus atau kita masak menggunakan air yang sudah mendidih ya. Airnya pastikan sudah mendidih dan apinya harus stabil. Kurang lebih 15 menit proses pemasakan ini sudah selesai, sudah matang dan akan saya angkat. Tapi ini belum selesai ya, ini masih setengah jadi, masih menjadi nasi tiwul yang setengah jadi, belum jadi sempurna. Wah, panas nih, Mam. Tapi kalau dimakan ini sudah enak, rasanya sudah enak lah. Bagus jos. Selanjutnya ini harus didiamkan terlebih dahulu, menunggu dingin. Biasanya kalau masaknya siang hari atau sore hari, menunggu besok paginya, ini kan sudah menjadi dingin dan sudah menjadi agak keras. Setelah itu harus diirikin kembali. Nah, seperti ini yang kemarin dimasak, dan ini harus diayak juga, karena proses pemasakan yang kemarin itu kan ada yang menggumpal-gumpal gitu, jadi ini harus diayak supaya tidak ada gumpalan-gumpalan dan menjadi tiwulnya menjadi kecil-kecil, buntar-buntar dan menjadi bagus. Beginilah proses panjang
pembuatan nasi tiwul yang menghasilkan nasi tiwul yang pulen dan juga enak, dan jika disimpan dengan cara yang baik maka bisa tahan hingga 2 tahun. Setelah diayakin, beginilah jadinya kecil-kecil, kecilnya rata, bundar-bundar, dan ini masih butuh dikeringkan kembali kurang lebih 3 hari. Ini akan menjadi kering sempurna. Jika sudah kering, maka ini bisa kita simpan dengan baik. Jika disimpan dengan baik, bisa tahan lama. Beginilah proses panjang pembuatan nasi tiwul. Semoga bisa menghibur, dan jangan lupa like dan subscribe dan juga komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.